Halo Budum, selamat datang kembali di recap untuk MPL Invitational. Dan seperti biasa, karena MPLA sudah selesai, gue bikin recapnya lebih proper juga kalau misalkan di rumah. Jadi akan ada gambaran-gambarannya juga dan lebih detail. Tapi kayaknya buat MPLA sekarang gue bakal lebih fokus sama penjelasan biar kalian ngerengnya juga bisa lebih gampang. Dan kebetulan ini ada 3 hero. Gue tumben nih nge-spesifikasiin 3 hero yang menurut gue ini job desk-nya sangat-sangat wah di patch yang sekarang. Ditambah dengan beberapa perubahan kayak misalkan Guinevere contohnya itu bikin hero-nya jadi laris manis. Ya walaupun win rate-nya 50% dari 22 kali pick. Nanti kita juga bakal berbicara soal data. Tapi intinya di MPL Invitational ini kayak gambaran dan juga kayak gue bilangnya trailer kali ya. Gue tuh selalu bilang kalau MPLI itu adalah trailer untuk kita ke M5. Karena seenggaknya gambaran dari MPLI itu gak bakal jauh beda sama M5 World Championship nanti atau M Series apapun itu. Karena seperti yang kita tahu MPLI itu diadakannya beberapa minggu saja sebelum adanya M Series. Dan kalau gitu kita langsung aja masuk ke recap kita untuk MPL Invitational 2023. Enjoy. Jadi untuk video kali ini gue akan sedikit berbicara data terlebih dahulu. Dan data statistik ini gue dapatkan dari Liquipedia di page-nya One Esports MPL Invitational yang 2023. Dan kalian bisa lihat sendiri bahwa Bruno menduduki tempat pertama untuk hero dengan win rate yang tinggi, pick rate yang juga sangat-sangat amat tinggi. Ini jatuhnya laris manis lah. Faramis untuk memperpanjang tim fight. Guinevere, nah ini Guinevere juga akan gue bahas nanti lebih spesifiknya. Arlott yang cukup mengejutkan juga mungkin Arlott semenjak 2 kali di buff di 2 patch terakhir ternyata lumayan laris juga nih di patch sekarang termasuk di MPLI. Matilda juga lumayan laris manis. Tapi gue tidak akan membahas 5 pick tertingginya. Gue cuma ngebahas Bruno, Guinevere sama Novaria. Kenapa begitu? Karena kayaknya kalau Arlott, gue udah sempat mention waktu di MPL Indonesia yang season lalu ya lebih tepatnya juga ya. Waktu Arlott tuh lagi marak-maraknya banget, lagi mahal-mahalnya banget. Season 12 juga sempat kita bahas juga. Dan di patch terbaru kemarin gue sempat mention kalau Arlott ini balik ke roamer sangat-sangat oke sekali. Apalagi patchnya mendukung tuh, damage-nya ditingkatkan, cooldown-nya dipersingkat. Jadi nggak perlu fokus sama damage dan cooldown dong, fokusnya ke yang pertama mungkin rotasi, yang kedua mungkin item defense. Dan seperti biasa roamer ya udah pasti buat ngendalin teamfight juga, udah pasti itu rata-rata. Apalagi buat Arlott yang buka teamfight tuh jatuhnya kayak cuma butuh waktu 20 detik sekali. Dan kita tahu sendiri lah Final Slash itu adalah ultimate yang cooldownnya instan banget. Bahkan kayaknya kalau dibandingin dengan skill 211 itu kayaknya lebih cepetan skill ultimate Arlott deh. Oh ya, anyway, teman-teman mungkin bisa lihat sendiri di patch-nya Liquipedia juga. Ini banyak banget untuk win rate dan patokan hero yang digunakan. Bahkan termasuk juga 1-1 yang lumayan marak juga kemarin. Karena alasannya Guinevere juga. Apa tuh bang alasannya kenapa tiba-tiba 1-1 up lagi padahal ada Guinevere? Apa tuh koneksinya sama Guinevere? Ya kita bakal langsung masuk ke pembahasan mulai dari yang pertama kalau begitu. Kita mulai dari Guinevere dulu deh kalau begitu. Kayaknya sangat-sangat basic ya kalau misalkan gue bilang kayak Guinevere, ya kebetulan hero yang bagus. Dia anti CC ultimate-nya, skill 2-nya juga bisa knock up airborne. Terus yang bikin bagus juga dari segi pasifnya, karena pasifnya akan membuat regen HP ketika bar merahnya penuh, itu akan mendapatkan regen sesuai dengan pool HP yang hilang. Terus kalau kita bandingkan dengan beberapa hero lainnya, kebetulan Guinevere juga lumayan lebih mudah digunakan setelah patch baru. Kayaknya itu terlalu basic. Dan kenapa gue mention Guinevere tapi mungkin contohnya adalah Valentinanya Sanji. Karena yang mau gue mention adalah ultimate dari Guinevere-nya itu sendiri dan damage yang diberikan ketika ada musuh yang terkena knock up airbones. Jadi gini teman-teman, dengan Guinevere yang up berarti up juga beberapa hero yang memiliki knock up airborne, terutama untuk roamer. Dan yang kedua untuk marksman 1-1 udah pasti sebagai lawan match up-nya ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kebetulan skill 2-1-1 itu bisa imun tiba-tiba untuk skill 2-nya Guinevere, yaitu adalah Spatial Migration. Jadi knock up airborne atau mini stun yang akan ditimbulkan tentu bisa dihindari dengan skill 2-nya dari 1-1 atau Purify. Kalau misalkan kalian sebagai marksman merasa ya 1-1 unfair, dia punya anti CC gratis, ya bawalah Purify kalau. Ya solusi buat para marksman lainnya ya bawalah Purify gitu loh. Kebetulan dengan up-nya Guinevere, gue merasa up juga untuk Mino, Kufra atau hero-hero knock up airborne lainnya. Termasuk mungkin Sun harusnya Atlas sih. Nggak tahu Atlas, nggak tahu Tigreal. Tapi dua hero ini nih lumayan ramai sebenarnya di rank games. Tapi emang kebetulan dia di competitive scene kayaknya nggak begitu laku ya. Karena alasannya simpel teman-teman, combo maker. Karena seperti yang kita tahu Minotaur ini kan ultimate-nya memberikan efek knock up airborne. Dan ini dia contohnya teman-teman. Ini knock up airborne yang diberikan sama JP via Minotaurnya.
Dan kita tahu sendiri ketika terkena lebih dari 2-3 pemain knock up airborne itu kan sangat-sangat powerful sekali. Yang kebetulan combo knock up airborne dari JP, kalau teman-teman fokus ya, kalau teman-teman fokus nih, dikombokan lagi dengan Sanji dengan menggunakan ultimate-nya yang dia copy IMU-nya ke arah Light. Kebetulan Light-nya roamer di sini, jadi dia tentu tidak memiliki damage yang sepadan dengan Sanji. Dan yang kena tuh 3 orang. Lihat di sini 3 orang, yang artinya kena knock up airborne-nya ya lebih dari 2-3 detikan. Karena seperti yang kita tahu di patch yang terbaru tuh gak cuma skill 2-nya dari Guinevere yang ditingkatkan, tapi ultimate knock up airborne-nya dari 6 kali jadi 8 kali. Di 8 kali keangkat lah, lebih lama lagi durasi dari ultimate-nya Guinevere. Dan teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana efek dari combo knock up airborne yang sebenarnya emang buff-nya cuma ke satu hero, ke Guinevere aja, tapi ngebuka banyak potensial hero kayak Kufra, Minotaur, Atlas, Tigreal yang mungkin bisa digunakan di in-game. Dan bisa menjadi combo maker untuk si jungler Guinevere, contohnya seperti itu teman-teman. Silahkan eksplorasikan combo kalian sendiri dengan menggunakan Guinevere, karena Guinevere juga, wah jujur ini laris manis banget sih di rank games. Bahkan kayaknya udah mulai nih sekarang di Mythic Glory udah di ban-banin nih 3 ban awal Guinevere pokoknya. Yang kedua kita berbicara soal Bruno teman-teman. Bruno kayaknya simple juga karena ya lagi dan lagi ya marksman yang jarang disentuh juga, jaraknya jauh, critical damage-nya tinggi, tapi sebenarnya bukan di critical damage-nya doang teman-teman. Bruno adalah hero yang sangat diunggulkan dengan Scarlet Phantom dan juga Huskclaw di patch yang dulu banget. Seperti kita tahu juga Huskclaw yang sekarang memiliki efek pasif Frenzy, efek pasif yang sama dengan Scarlet Phantom, ya dulu namanya Frenzy juga teman-teman bisa cek sendiri. Dulu Bruno dengan Scarlet Phantom dan juga Huskclaw power spike-nya nyampe tuh, atau Endless Battle dulu juga kan. Itu 2-3 item power spike-nya nyampe. Tapi untuk Bruno yang sekarang bermodalkan satu Huskclaw, damage-nya udah sangat-sangat tinggi sekali. Dan ini contoh dari damage yang diberikan oleh Bruno. Ya mungkin teman-teman bisa dengan tenang bilang kayak, oh iya ini Kimpoy-nya kan kalah damage gitu loh, kalah level, dia kan tank, dia juga under level, beda 2 level. Ya tapi bayangin beda 2 level aja damage yang diberikan seperti itu. Dan dengan modal satu item loh di menit yang kelima. Ini jatuhnya ya emang sangat wajar gold laner unggul level dengan roamer kalau misalkan di menit-menit seperti ini. Karena di menit 5 ya kalau roamer lebih unggul levelnya dari gold laner sih ya agak aneh, berarti di timnya udah lagi lose condition banget. Dan kebetulan Ryzel di sini udah dapetin Huskclaw. Teman-teman bisa lihat sendiri damage yang diberikan ke arah Kimpoy itu sangat-sangat luar biasa tinggi. Tadi juga nendang-nendangin all juga sakit banget. Dan dia tuh tipikal hero yang bisa komboin skill satunya untuk dapetin turret dengan mudah teman-teman. Ini contohnya. Di sini Ryzel mainin 2 bola. Dan ini juga sekarang udah jadi rahasia umum lah jatuhnya, kayak semua orang udah pasti ngerti cara main Bruno, apalagi buat mainin 2 bola panasnya. Sehingga membuat Bruno kayaknya sangat-sangat wajar deh untuk di pick di 3 pick awal, bahkan di first pick untuk beberapa tim, contohnya kayak Epi Brand. Dan Ryzel juga di sini membawakan Purify, langsung ada contohnya teman-teman. Karena Bruno adalah marksman yang bisa bawa Purify juga dengan mudah. Kebetulan dia dashnya juga sangat-sangat berjarak, sangat-sangat lumayan jauh juga. Dan itu yang membuat Bruno tuh cocok untuk menggunakan banyak banget battle spell. Jadi walaupun dia dipick dengan alasan damage yang tinggi, sebenarnya alasan lainnya adalah menurut gue di battle spellnya. Karena Bruno bisa bawa Purify, bisa bawa Flicker, Inspire, bahkan Sprint sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari lawan kalian. Sehingga hal tersebut yang mempermudah Bruno juga untuk masuk ke dalam meta sekarang, ditambah dengan win rate-nya yang sangat amat tinggi. Selanjutnya adalah Novaria. Nah ini kalau berbicara Novaria, gue agak lebih spesifik juga untuk connection dengan ya Guinevere patch ya. Tapi gue gak bakal bahas Novaria sama Guinevere-nya karena semuanya juga udah tahu rata-rata di Glory. Ya mungkin teman-teman yang di Epic atau di Legend silahkan mencoba. Kalau misalkan ini works, congratulations. Kalau misalkan gak works ya coba lagi gitu loh. Combo Novaria Guinevere ya udah jelas akan mempermudah Guinevere untuk memainkan skill 2-nya. Karena ultimate dari Novaria kan akan memperluas hitbox dari teman-temannya Novaria itu sendiri untuk ngehit basic attack, skill atau apapun itu. Novaria pun sangat mudah sekali untuk dikombokan mungkin dengan Atlas, Tigreal atau bahkan Kufra, salah satunya juga mungkin dengan Minotaur. Karena dengan lingkaran hitbox yang makin luas, kalau misalkan skillnya miss sedikit masih bisa kena kemungkinan besar. Nah tapi menurut gua gameplay Novaria yang dibawakan sama ini match group stage yang gua bawa ya, EVOS Legends versus Bigetron Alpha. Kebetulan ada gameplay Novaria yang ini gue juga nih, walaupun Novaria picknya lumayan tinggi, tapi gue jarang ngeliat di rank games. Dan mungkin setelah video ini muncul teman-teman bisa banget untuk gunakan metode ini di rank games, yaitu adalah metode untuk melakukan sebuah poking damage ke area gold lane. Nah ini dia.
Ketika 40 detik sebelum turtle, yang biasanya mungkin teman-teman mid laner rata-rata team fightnya di area jungle atau bahkan mungkin ke arah XP laner, Krait menuju ke area gold lane dengan mengambil satu buah skill, Astra Recall, skill 2-nya dari Novaria. Yang kebetulan di sini kalau teman-teman lihat dari Saken kan kebetulan ngepick Bruno dan match up-nya adalah Douma yang dimana membawa Iritel. Secara last hit Bruno lebih mudah untuk nge-clear minion, untuk urusan nge-last hit juga, dan ditambah dengan urusan farming. Tapi di sini Douma juga dalam keadaan yang terkena poking damage. Jadi ada kemungkinan dengan dua wave ini sebenarnya Saken bisa aja ngelakuin freeze minion. Tapi digagalkan karena itu dia 600 magic damage yang masuk dari Krait dan membuat Saken mau gak mau kayak HP barnya tuh malah di bawahnya Douma. Dan Douma yang tadinya mungkin bisa terkena freeze minion karena ada dua minion ini jadi dibatalkan. Karena ya mau gak mau Saken harus nge-clear cepet daripada nanti dia malah kena poking damage dari Douma. Dan kebetulan Novarianya ini loh yang ngebuat sebenarnya gerakan dari Douma ya gak kalah-kalah banget lah. Seenggaknya nanti minionnya tetap akan ada ke bagian tengah sini nih, ke bagian tengah sini. Biar seenggaknya nanti Douma gak kena freeze minion lah. Tapi gameplay ini juga bisa diterapkan untuk 5 menit awal. Karena kebetulan untuk gold laner di 5 menit awal tuh seperti biasa ya, kalau misalkan gak ada roamernya pasti bakal ngerasa untuk ngebutuhin roamer. Dan dengan roamernya datang, lihat posisi dari Krait udah di mid lane lagi. Dan dengan posisi ini yang Kraitnya tiba-tiba ada di mid lane lagi, ini ngebuat rotasi dari BTR udah pasti bakal sedikit kalah jumlah kalau seandainya teman-teman EVOS Legends itu menuju ke area bottom lane atau menuju ke area jungle. Dan kebetulan ya ada sebuah ganking. Jadi Krait yang udah oke untuk ngepok damage-nya jadi ini sih, jadi sayang banget potensinya di sini. Cuma teman-teman seenggaknya mungkin ada gambaran kalau seandainya Novaria gameplaynya seperti apa. Ya mungkin di 1 menit awal sampai dengan 5 menit awal teman-teman bisa untuk mainin Astra Recall skill 2-nya. Kalau bisa aimnya yang oke ya untuk ke gold laner, karena takutnya gold laner kamu tuh masih punya gerobak minion. Nah ini nih, ini yang sering terjadi nih. Takutnya kalian yang malah ngelasit gerobak minionnya, dan itu akan merugikan bagi gold laner kalian. Sehingga kalian dengan Novaria harus benar-benar concern kapan timing yang tepat untuk menggunakan skill 2 Novaria. Yang pasti untuk yang pertama ya teman-teman ya, setelah teman kita nge-clear wave minionnya, gold lanernya. Jadi kalau gold laner kita udah selesai nge-clear wave minion, kita baru boleh ngelempar skill-skill kita biar nanti kita nggak ngelasit gitu loh. Karena kalau kita yang ngelasit, kita yang dapetin goldnya. Dan di early game kalau gold laner beda 1000 aja tuh udah ngaruh banget teman-teman. Yang kedua, kalau bisa jaraknya dari jarak jauh, karena takutnya kalau misalkan kalian buka map secara asal, kalian sebagai Novaria mid lane bisa digeng. Yang ketiga ya udah pastilah cari informasi juga roamer musuh kemana. Karena kalau misalkan kalian tiba-tiba nggak tahu roamer musuh kemana, mid laner musuh kemana, terus tiba-tiba kalian jalan ke gold lane, kalian malah bisa di-ganking secara polos gitu loh. Ya malah kalian yang ngefit jatuhnya. Rugi kalau kayak gitu. Setelah membahas 3 hero yang tadi gue mention, sekarang kita bahas ke gameplay. Gameplay untuk setup turtle lebih tepatnya, yang akan dicontohkan oleh Homeboys ketika bertemu dengan Echo Philippines. Dan ini gue suka banget sih. Ini mungkin metode gameplay yang nanti di M5 akan ramai. Gue gak tahu akan ramai atau enggak, tapi ini adalah salah satu dari sekian banyak cara untuk XP laner nge-clear wave minion ketika mereka dalam loose condition. Yang pertama adalah mereka gak minta bantuan sama mid laner, gak minta bantuan sama roamer, tapi minta bantuannya sama jungler. Nah ini dia nih, ini yang menarik. Ini menurut gue adalah sebuah gambaran gameplay yang saling berkesinambungan. Yang pertama, kita tahu untuk yang namanya setup turtle, apalagi turtle yang sekarang kan XP laner tuh ambil andil banget ya kan. Itu yang pertama. Kebetulan kita tahu sendiri pemegang retribution atau jungler itu sangat-sangat reliable atau sangat-sangat butuh banget bantuan dari XP lanernya untuk ngezoning out jungler musuhnya. Nah kebetulan di sini juga Chibi sebagai Martis sudah memicu Karl TZ dengan HP bar yang sangat-sangat low dan membuat Karl TZ kayak oke, dia keadaannya setengah darah. Jadi kalau misalkan maksain tim fight di turtle pun kemungkinan besar ya akan ada pertumpahan darah di sana. Tapi Chibi di posisi tadi nih, ini gue suka banget di posisi Chibi di sini nih, yang dia ngezoning Sanford. Ini yang pertama, dia ngezoning Sanford, dia ngezoning Karl TZ juga, dan dia ngedeny ganking apapun yang datang dari sisi XP lane Echo. Ini adalah sebuah gambaran kalau seandainya sekarang tuh jungler ya bisa jadi sosok roamer juga. Karena kebetulan, kenapa gue bilang sosok roamer, kalau misalkan jungler di 5 menit awal nge-clear wave minion, garis bawahin ya,
bareng sama temen, dia kan gak dapetin EXP dan gold. Kan EXP sama goldnya kan jatuhnya ke mid laner, gold laner sama XP laner ya, kecuali kalau misalkan junglernya nge-clear sama roamer ya. Nah itulah yang dimanfaatkan oleh Chibi kebetulan teman-teman. Jadi dia ngebantuin Sepat yang kena zoning out, biar dia juga nge-clear wave minionnya cepat dan gak kena zoning out. Jadi dia bener-bener nahan di area turtle bawah biar gak ada ganking juga ke bawah. Setelah itu, setelah turtle-nya up dan dia dapetin momen atau posisi untuk mendapatkan level yang keempat. Nah ini dia nih dari Chibi juga untuk setup ke arah turtle-nya. Dia tahu kalau seandainya Sepat kan udah kena zoning, tapi seenggaknya dia gak keluar ultimate. Berbanding terbalik dengan XP laner lawannya Chibi, yang dimana Sunford, yang dia membuka ultimate terlebih dahulu ketika turtle-nya sudah di start sama Karl TZ. Nah, lihat, Chibi datang bareng sama Sepat dan Sepatnya udah dapetin level yang keempat pasca Chibi nge-zoning tadi. Dan menurut gue gak cuma zoning, kalau misalkan emang si junglernya mau bantu nge-clear explainer, itu fine menurut gue. Karena lagi dan lagi, sebagai jungler kamu gak bakal dapetin EXP dan gold dari minion, apalagi kalau bareng jalannya sama laner. Laner tuh mid laner, gold laner, dan XP laner. Kebetulan di sini Sepat balas budi dong, karena kan tadi dia udah dibantu nih sama Chibi. Dia nge-zoning Karl TZ-nya dan bahkan ngebuat Karl TZ keluar dengan ultimate heavy spin dan turtle-nya didapatkan oleh Homeboys. Ini sebuah gambaran yang mungkin bisa teman-teman tirukan kalau misalkan emang kalian sebagai jungler butuh XP laner dan daripada XP laner kalian kena freeze minionnya atau kena zoning gameplaynya, lakukanlah yang Chibi lakukan. Bantu teman kamu main berlima, gak sendiri ya para jungler, tolong. Sekarang kita beralih ke match babak playoff yang dimana ini adalah babak grand final RSC Philippines lawan Echo. Yang kita tahu sendiri sudah menang memang untuk RSC Philippines, tapi ada satu hal yang menarik dari Echo yang membuat mereka tuh menang teamfight di game yang kedua ini. Yang pertama bukan dari gold aja, tapi dari bagaimana setup yang diberikan. Karena kalau teman-teman sadar, Echo di sini udah keluar banyak source skill dan ini sebenarnya bukan teamfightnya Echo harusnya. Karena apa? Karena Nats di sini tuh udah memicu banyak ultimate, Crossbow of Tank, Minion Fury, dan cuma ditukar sama Heartguard-nya Aqua. Kebetulan Light sama Demon Kite datang. Tapi kalau teman-teman sadar, walaupun Light dan juga Demon Kite-nya hadir, Aqua sama Nets ini kan target utamanya kan sebenarnya Benny QD. Benny QD-nya lepas. Dan tiba-tiba Light yang mungkin awalnya targetingnya mau ke Benny QD, dia tiba-tiba belok dong dia ke JP dan JP-nya pun gak tumbang. Inilah teman-teman pentingnya targeting. Ketika kita mau komit ke satu pemain, coba komit ke pemain tersebut. Karena kalau misalkan teman-teman mungkin mau komit tapi keadaannya kayak gini, kayak ya teman-teman dari Echo yang mau zoning ke arah Benny QT, mau eksekusi ke arah Benny QT, tapi ternyata Benny QT-nya terlalu jauh dan malah ganti target, dan ganti target pun targetnya nggak tumbang, teman-teman bakal dalam keadaan seperti Echo. Salah. Apalagi nggak tumbang. Nih nggak tumbang kayak gini teman-teman ya, apalagi targetnya nggak tumbang nih. Teman-teman bisa ada dalam keadaan RSC Philippines yang dimana teman-teman itu mungkin udah ngeluarin banyak source skill dari musuh, tapi teman-teman tetap kalah team fight. Dan kalau teman-teman fokus ke map, itu di map ada Karl TZ yang ngezoning Eman, sehingga membuat Eman juga nggak bisa join team fight. Karl TZ maksa si Eman buat recall, jadi team fightnya 4 lawan 5, dan membuat teman-teman dari Echo Philippines menangin team fightnya secara nggak langsung ya, dengan source yang sangat-sangat minim dan targeting yang sangat-sangat ini ya, sangat-sangat beracak adut, gue bilang dari RSC Philippines, dan membuat Echo jadi menangin team fightnya sehingga snowballing bisa lebih jauh lagi. Karena di game yang kedua Echo menang kebetulan, dan menangnya juga menang snowballing gara-gara emang mistake yang dilakukan sama RSC Philippines tuh kayak terus lagi, ada lagi, dan damage-nya juga minim, jadi membuat Echo makin lebih perkasa untuk team fight-nya. Dan yang terakhir adalah ini decision juga sih teman-teman, RSC Philippines versus AP Brand. Inilah juga pentingnya hero XP laner yang meta sekarang itu yang bisa nge-clear cepat teman-teman. Karena kalau kita punya XP laner, apalagi XP laner sekarang ya, yang bisa nge-clear cepat kayak Pakito, Benedetta, siapa lagi, Uranus, mungkin Uranus juga terbilangnya cepat sih, walaupun ya agak-agak lama sebenarnya. Tapi menurut gue itu tetap dibutuhkan. Karena apa? Karena kalau misalkan udah mulai masuk late game, setidaknya kita punya satu winning condition baru mungkin gue bilangnya, yaitu adalah speed push. Dan kalau teman-teman lihat dari line up-nya AP Brand, XP laner-nya Arlott, clear-nya lama. View sebagai mid laner bawa Popheus, dia juga clear-nya lama.
Kalau misalkan Super Marco tiba-tiba yang menjalankan laning jauh, di sini kalau teman-teman tahu, Nuts kan buildnya juga pasti ada Blade Armornya dong. Karena Explainer sekarang kalau Benedetta itu nggak gengsi untuk bikin item yang rada-rada tanky gitu loh. Dan kebetulan di sini teman-teman dari AP Brand ke-distract banget nih sama teamfight di area Lord. Karena mereka harus fokus sama Benedettanya Nuts, yang dimana dia ngelakuin split push. Tapi harus fokus juga ke Lord karena Demon Knight bisa narik Lordnya. Dan kebetulan di sini ketika teman-teman AP Brand ngereset Lordnya, Nuts menjauhi lane yang ada di mid, tapi dia malah memicu bagaimana AP Brand untuk recall paksa. Karena mereka tahu nih, RC Philippines, teman-teman kayak Demon Knight, Aqua, Eman, Light, mereka mau fokus ke arah dari Lordnya. Sehingga Nets, oh gue udah tahu nih teman-teman, gue mau fokus teamfight di Lord. Ya udah gue split push. Lancelotnya terpicu, View-nya terpaksa join teamfight, Flap TZ-nya juga tumbang. Dan alhasil yang diciptakan sama Nets di area top lane dan di mid lane itu berhasil. Karena apa? Karena AP Brand kalah jumlah, Lord bener-bener cuma jadi pancingan. Terus AP Brand kayak bingung, wah ini mau ngapain lagi nih jadinya. Gak ada yang bisa nge-clear cepat. Super Marco-nya juga mau gak mau butuh untuk join teamfight karena sumber damage-nya ada di Super Marco kebetulan. Dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini RC Philippines maksa untuk endgame. Ya. Decision untuk dalam lose condition kayak gini apa yang harus dilakukan sama AP Brand? Ya kalau misalkan emang mereka tadinya ngereset Lordnya, nih di sini nih gue juga cukup kaget sebenarnya. Di sini mereka ngereset Lordnya, di sini lebih tepatnya. Pas mereka reset Lordnya, gua kira mereka bakal fokus all in ke Nets. Karena satu-satunya cara agar AP Brand tetap unggul walaupun mereka melepaskan Lord adalah ya mereka all in ke arah Netsnya. Karena ketika mereka all in ke Nets tumbang, RC Philippines walaupun dapat Lord, mereka teamfightnya 4 lawan 5 dan AP Brand masih menang jumlah. Jadi decision adalah hal terpenting juga teman-teman di ya meta yang sekarang. Dan good luck untuk nge-ranknya teman-teman ya. Kali aja teman-teman XP laner sekarang pada maunya main split push. Tapi jangan egois, kalau mau main split push, ingat junglernya harus tank jungler, jangan assassin jungler karena nanti minim badannya. Dan sekian teman-teman untuk video di recap kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salah satunya mungkin wildcard. Wah ada apa tuh wildcard? See you next video. Jangan lupa bahagia. Dadah.